akan disampaikan Bapak Pendeta Gunedi selaku Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE. Kepada STT GKE, kami persilakan Ketua STT GKE untuk memberikan sambutan dalam ibadah ini. Salam. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kepada Pak Tom dan kepada MPA Sinode yang mempercayakan STT GKE untuk ambil bagian dalam ibadah penguatan ini. Kami sangat senang karena melalui ibadah ini kami para dosen dan juga mahasiswa belajar untuk melayani, dan juga melalui itu pula di samping ibadah para mahasiswa dilatih untuk belajar menggunakan media Zoom dan sebagainya dengan persiapan yang tentu dengan kerja tim yang sangat baik, dan juga nanti ditemani dengan tim penyanyi dari STT GKE. Di sisi lain bagi kami dengan diselenggarakan ibadah penguatan ini, kami melihat bahwa semua hal penting dalam bergereja, tapi di sini kita mengakui bahwa kembali kepada hakikat yang sebenarnya, bahwa ibadah itulah yang rupanya paling utama dibutuhkan di samping hal yang lain. Karena itu melalui ibadah penguatan malam hari ini, kiranya STT GKE menjadi bagian dari GKE untuk ambil bagian dalam penguatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati STT GKE. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tom. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Sulianto MSI. Beliau Ketua STT GKE sekaligus akan membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ralat pada akhir ibadah nanti kita akan mendengarkan informasi dari Wakil Ketua Umum Bapak Pendeta Kinurung Malehmaden, MA DTH. Kepada Ibu Pendeta Rita dan tim yang akan main dalam ibadah ini disilakan, dan Pak Paulus Ajong pada akhir ibadah nanti akan memberikan pengantar. Silakan Ibu Pendeta Rita Marene dan rekan-rekan yang melayani dari aula atau kapel STT GKE Banjarmasin. Salam, selamat malam. Shalom. Baik yang ada di ruang aula STT GKE Banjarmasin maupun yang ada di rumah di mana saja pun berada. Salam hangat dari Banjarmasin, dari aula STT GKE Banjarmasin. Kami sangat bangga dan bersyukur karena ibadah penguatan boleh tetap terlaksana sampai pada saat ini. Dan kita tentunya boleh melihat karya Tuhan bahwa sampai hari ini kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap sabar menghadapi pandemi ini. Dan Tuhan selalu punya cara untuk memberi jalan keluar atas segala apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita selama pandemi ini. Mari dengan penuh sukacita kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Desember, tentunya masa-masa perayaan Natal. Namun minggu-minggu ini kita masih dalam posisi atau dalam situasi minggu-minggu Advent. Oleh karena itu kita mari bersama-sama menaikkan pujian Kau yang lama dinantikan. Masa Advent adalah penantian. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Kidung Jemaat nomor 76 bait 1 dan 2. Sucikan
kedua saya undang berdiri. Raja mulia, kau lahir bagai anak yang lembut, dan seterusnya. Mari kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Di heningnya malam ini, itulah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Dalam hening malam, kita berdoa, bertelut dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Mengucap syukur karena penyertaannya sepanjang hari, mencukupkan segala keperluan kita, memberi kita kesabaran dan ketekunan. Kita angkat pujiannya dengan setulus hati. Di heningnya malam ini. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, itulah sembahanku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Kita ulangi lagu ini, resapi dalam-dalam. Bahwa di heningnya malam kita datang kepada Tuhan, bertelut berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulan kepada Allah. Di heningnya malam ini. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu,
katakan sungguh-sungguh. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Di heningnya malam ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kita kepada Tuhan secara litani. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Tuhan layak diselidiki oleh semua orang-orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Amin. Kita akan mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan, dan kembali kita angkat pujian Kusongsong bagaimana. Dalam masa-masa Advent kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong bagaimana. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku, dan seterusnya. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala aku di jurang sengsara kemelut.
betapa kau berkorban hendak menghiburku. Dikala ku di jurang sengsara kemelut, kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku sejahtera. Kita akan bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita bersama-sama berdoa, baik yang ada di ruang Zoom dan yang ada di Aula STT GKI. Mari kita berdoa. Kami meyakini bahwa kami manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman-Mu. Karena itu pada saat ini kami ingin belajar merenungkannya, bahkan melakukannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin hamba, agar apa yang hamba sampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih kami semua dapat belajar mendengarkannya dan melakukannya untuk menguatkan kami sekalian bahwa Engkau pada mulanya adalah Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas ini sengaja saya pilih karena saya melihat ibadah yang dibuat oleh MPH Majelis Sinode, yakni ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19. Kata penguatan berarti sebenarnya ada sesuatu ya. Dalam bahasa yang akrab kita dengar dari para teolog, misalnya Profesor Yuas Adi Prasetya memilih dua kata yang diakrabkan bagi banyak orang, yakni kata meratap dan rapuh. Nah, yang kedua, saya mencoba beberapa waktu ini mencoba mempelajari, yakni ilmu fisika. Dalam ilmu fisika selalu hanya ada dua saja yang kemudian dipertanyakan, yakni apa penyebab dan kemudian apa akibat. Lalu yang terakhir bagaimana proses terjadi sebab dan akibat itu. Nah, bagi saya ada satu yang kurang dari semuanya itu. Dan supaya kita dikuatkan dan meratap dan merapuh itu, pertanyaannya yang penting adalah kepada siapa? Karena itu pertanyaan siapa itu menjadi pertanyaan khas dari ilmu teologi. Ilmu pengetahuan yang saya tahu tidak pernah menanyakan siapa. Paling-paling mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
Nah, kira-kira itu alasan saya memilih nas ini, dan saya juga menanyakan kepada tim untuk diberi keleluasan untuk memilih nas ini. Nah, ketika pertanyaan itu siapa, makanya saya memberi tema pada mulanya Allah. Menurut Ibu Pendeta Rita Mariane, Pak Tawar selalu hadir katanya dalam ibadah penguatan ini. Saya akan mencoba membahasanya dalam bahasa Ibrani, mudah-mudahan bisa dikoreksi nanti. Pasti kalau PED pasti dia nggak ingat lagi bahasa Ibrani gitu ya. Dalam bahasa Ibrani, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dikatakan Beresit bara Elohim et asamayim pelet haaretz. Jadi saya ingin menekankan dua kata, yakni pada mulanya dan menciptakan. Kata pada mulanya itu bukan berarti pada mulanya Allah ada pada saat itu. Kata pada mulanya itu berarti sebenarnya adalah Allah telah ada sebelumnya. Bumi, langit dan alam semesta ini ada setelah Allah menciptakannya. Kata bara juga kata yang khas. Memang kalau orang Maanyan katanya bara itu kan tempat kandang ayam gitu ya. Tapi kalau bahasa Ibrani, bara itu kata yang spesial. Kenapa spesial? Karena kata menciptakan itu kata yang hanya dipilih untuk Allah sendiri. Manusia bisa menciptakan dari yang ada kepada yang ada. Menciptakan perahu dari batang pohon. Allah dari ex nihilo, dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Jadi karena itu pada mulanya Allah itu pertanda bahwa manusia itu ada bergantung kepada Allah. Dan di sisi lain kita juga belajar bahwa titik pijak orang percaya pada mulanya adalah Allah. Karena itu kata penguatan, kata meratap, kata kemudian kata rapuh itu kita tujukan kepada siapa? Yaitu kepada Allah yang pada mulanya menciptakan segala sesuatu. Tanpa Allah, manusia sebenarnya rapuh. Karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, memang kita mengakui tidak mudah ya. Ayub sendiri dalam Ayub pasal 11 ayat 78 juga mengatakan demikian ya. Kita tidak akan mengerti betapa dalamnya Allah itu, bahkan ia masuk dari sebelum alam semesta ini ada, bahkan juga kemudian sampai ke dunia orang mati. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu saya setuju saja kata meratap dan merapuh itu tepat kita tautkan dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa? Karena jangankan kita sendiri, kita tidak akan mampu kalau tidak bergantung. Jangankan kepada Allah, kepada manusia pun kita bergantung sebenarnya. Hari ini kita bergantung kepada media Zoom. Hari ini kita bergantung kepada tim, kepada liturgus, kepada kita semua yang hadir saat ini, kepada mahasiswa yang hadir sekitar 40-50 orang di aula ini. Bagi saya secara pribadi, kata bergantung itu selalu saya kenang ketika ada seorang ibu mengatakan kepada saya begini, Bapak katanya sehebat apapun, memiliki seberapa banyak pun, tetap pada saatnya akan bergantung kepada orang lain. Kenapa kita bergantung? Katanya pada saat nanti ketika peti mayat kita, tidak mungkin kita akan membawa sendiri. Pasti kita akan bergantung kepada orang lain. Jadi dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa kepada manusia saja kita bergantung, apalagi kepada Allah.
Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, bagi saya ini sangat penting di saat-saat seperti ini. Karena dari beberapa literatur yang saya baca, mereka mengatakan bahwa pandemi ini tidak mudah akan berakhir. Bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 70 tahun. Nah, yang penting bagi kita adalah kita berdamai dengan masa-masa seperti ini. Kita akan tidak mungkin lagi kembali kepada keadaan seperti semula. Artinya tidak meremehkannya, tapi juga tidak menganggap selalu sebagai ancaman yang sangat mematikan gitu. Jadi kata berdamai juga perlu. Bahkan ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa melalui COVID ini kita belajar bahwa kita tidak hidup sendiri atau kita tidak hidup kemudian malah menghilangkannya, tapi bahkan membiarkannya hidup bersama-sama dengan kita. Atau dengan kata lain bahwa ketika COVID juga hadir dalam tubuh kita, maka kita sebenarnya mengakui bahwa alam semesta ini ada diversity atau keragaman. Tapi yang menarik kemudian pada akhirnya semuanya itu pada akhir kepada titik kehancuran. Saya pikir itu kelemahan ilmu pengetahuan itu. Dia tidak pernah memberi kepastian kepada kita. Tetapi ketika kita bergantung kepada Allah, lalu ketika kita mengakui pada mulanya Allah, kita jelas tujuan kita. Ada kepastian kepada kita. Ada penguatan kepada kita. Ada seorang yang kita bisa meratap dan merasa rapuh dan bergantung kepadanya. Nah, kepastian itu misalnya saya kutip dari kitab 2 Korintus 4 ayat 17. Saya baca demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh dari penderitaan kami. Ini keyakinan iman yang luar biasa dari Paulus, yang saya pikir akan menguatkan kita semua, bahwa segala-galanya berubah, segala-galanya mengubah kita karena masa pandemi ini, tetapi ada satu kepastian bagi kita, bahwa hidup kita tidak terjebak dalam situasi seperti ini, tapi ada satu titik pijak ke arah yang pasti, yakni kepada Allah yang memberikan kemuliaan yang kekal bagi kita. Pada mulanya Allah, dan pada akhirnya kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal, karena Allah lah yang memulai. Allah memulai, Ia juga yang akan mengakhirinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya waktu sejenak untuk bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaannya, dan kita juga membawa dalam doa berbagai macam pergumulan kita supaya Tuhan memberi kita jalan keluar. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur ya Tuhan, karena ada banyak ketakutan, kekhawatiran kami ternyata tidak terbukti dan tidak terjadi. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu kepada setiap kami yang lemah dikuatkan. Ketika kami mengalami kedukaan, Tuhan tetap memberi penghiburan dengan berbagai macam cara. Kami tetap diberi kecukupan atas segala apa yang menjadi keperluan kami. Engkau tetap menggerakkan hati kami untuk terus berbagi kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kami. Oleh karena itu, biarlah ya Tuhan, pandemi ini hanya mampu membatasi kami untuk tatap muka. Hanya mampu membatasi kami untuk beraktivitas. Tapi tidak akan pernah membatasi kami dalam setiap persekutuan, dalam setiap kepedulian, dalam setiap pertolongan kami di dalam sesama kami. Kami mengucap syukur atas kesetiaan dalam iman yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas banyak cara sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama,
melalui virtual atau melalui apa saja. Kami bersyukur juga ya Tuhan, Engkau tetap memberi jawab atas segala doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan terutama untuk STT GKE Banjarmasin. Kami sangat mengharapkan mendambakan ya Tuhan generasi yang pintar, yang cerdas, yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan Engkau berkati terutama di STT ini yang membentuk karakter-karakter hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani di seluruh wilayah GKE bahkan juga di seluruh dunia. Kami juga berdoa secara khusus untuk dosen-dosen yang mengajar, supaya mereka tetap diberi kesehatan, diberi kecukupan, keluarga mereka tetap senantiasa dalam kehidupan yang rukun, sehingga mereka tidak ada halangan rintangan apapun untuk memberi pelajaran dan membimbing anak-anak, membimbing saudara-saudara kami, sehingga gereja kami memiliki generasi yang takut akan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua yang mendukung pendidikan anak-anak, baik tingkat dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan juga yang mempercayakan dan mengharapkan anak-anaknya dididik di STT ini. Engkau berkati seluruh keluarga kami, diberkati orang tua kami. Kami berdoa juga ya Bapa untuk Majelis Sinode dengan berbagai macam program-program pelayanan, supaya semua program pelayanan itu boleh kami lakukan dan laksanakan, realisasikan, menjadi berkat untuk seluruh lembaga yang ada di GKE, menjadi berkat untuk seluruh resort, calon resort, menjadi berkat untuk seluruh warga jemaat yang dilayani. Kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Pada saat ini kami bersyukur atas ketekunan kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi mereka kemampuan, kekuatan, mencukupkan segala keperluan mereka, menjaga, memelihara kehidupan rumah tangga, sehingga melalui pelayanan rumah tangga atau apapun juga menjadi kesaksian yang nyata, sehingga orang semakin percaya dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pergumulan bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan ikut campur di dalamnya. Pemerintahan kami yang terus berjuang untuk menangani penyebaran COVID-19 ini, kami serahkan ya Bapa upaya-upayanya semuanya itu. Kami berdoa supaya kami mampu juga mendukungnya, sehingga penyebaran COVID ini boleh terkendali, dan harapan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Masa-masa perayaan Natal akan tiba. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya ya Bapa, dan apapun yang menjadi program perayaan Natal ini, biarlah kami boleh merayakannya dan kami boleh melakukannya sesuai seturut kehendak Tuhan. Dan jika pada saatnya ya Bapa, banyak saudara-saudara kami yang merencanakan untuk merayakannya, Tuhan juga berkati, sehingga kami pun sama-sama dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan menjadi berkat untuk setiap orang. Kami serahkan ya Bapa orang-orang yang sakit, supaya Tuhan memberi kesembuhan secara total bagi hidup mereka. Kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan, supaya Tuhan memberi pekerjaan. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan rumah tangga, pergumulan tentang perekonomian, pergumulan tentang berbagai hal, dan juga pergumulan tentang pendidikan anak-anak kami, supaya Tuhan sendiri memberi jalan keluar bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarpun COVID-19 ini membatasi dalam segala hal, tetapi dia tidak akan pernah mampu membatasi berkat Tuhan. Oleh karena itu, sebagai tanda ucapan syukur kami akan membawa persembahan kepadamu ya Tuhan. Terima dan berkati persembahan yang akan kami serahkan. Berkati kami yang akan mengelolanya, supaya sungguh-sungguh persembahan ini hanya dipergunakan untuk kemajuan penyebaran pengabaran Injil di seluruh muka bumi ini. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan membawa kami dalam pencobaan. Lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amun hunjun tasik ain pembelumku. Itulah nyanyian untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita yang Bapak Ibu bisa sampaikan melalui rekening Majelis Sinode atau secara langsung. Nyanyi nungkup nomor 200, Amun hunjun tasik ain pembelumku. Amun hunjun tasik ain pambelum tu, riwut barat hakaliling marue, ingat karen sintang Tuhan dengam tu, tantu ikau heran manahiu. Itung tu pangulih ayum te, sewut mi jewe, palu sundang kutu berkata, dengan Tuhan akan ulu ai. Kinjap wei kasusah ayum te samai, tau mehenyek dan mahapit atem te, dan seterusnya. Kinjap wei kasusah ayum te samai, tau mahenyek dan mahapit atem te, sampala kim jeba behat haliai, kele tu menyerahkan Tuhan wei. Itung tu pangulih ayum te, sewut mi jewe, palu sundang kutu berkata, ije dengan Tuhan akan ulu ai. Amun ikau mite ulu bekente, hapanatau ramun ain kalunentu, dan seterusnya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Mun ikau mite ulu bekente, hapanatau ramu ain kalunentu, ingat we karena Tuhan yang sorga te, palus atem hanjak tutuhuang. Itung tu panguli ayu te, sewut mi Berilah hidupmu bagi Kristus, turutlah bekerja di ladang Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat Salam. malam Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di aula maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas kebersamaan dalam persekutuan ini. Sampai jumpa Senin depan dan selamat menikmati masa-masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Sudianto MSI, Pendeta Rita Mariani STH MSI, dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah membawa kita dalam ibadah yang luar biasa di tengah pandemi seperti ini. Bagaimanapun kita selalu bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan seperti khotbah Pak Sudi tadi memakai seluruh ciptaannya untuk menopang hidup kita. Baik, kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Pendeta Paulus Ajong MTH, anggota MS GKE, Ketua PGIW Kalimantan Barat, dan juga Ketua STKW Pontianak. Silakan Bapak Pendeta Paulus Ajong MTH. Setelah itu Bapak Wakil. Terima kasih. Shalom. Salam. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita masih berada dalam situasi yang sulit dan berat karena pandemi belum hilang, bahkan informasinya malah beranak cucu. Dengan munculnya ancaman varian baru selain Delta, kemudian di Afrika Selatan telah muncul Omikron. Dan tentu saja ini semakin menyadarkan kita semua, sekaligus membuka mata kita, bahwa sesungguhnya hidup ini amat sangat berharga. Lebih berharga dari apapun yang ada pada kita. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu kita sejenak kepada Sang Pemilik Kehidupan, yaitu kepada Tuhan, Sang Pemilik Kehidupan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada GKE saat ini, justru di masa COVID-19 ini, kita justru bisa dipertemukan secara virtual seperti saat ini. Dan kita berharap GKE tangguh di tengah apapun tantangan ancaman yang mendera kita. Justru membuat GKE semakin solid, semakin tangguh untuk merespon setiap tantangan-tantangan yang ada, termasuk pelayanan berbasis digital secara virtual seperti saat ini. Dan tentu saja kekuatan GKE ada pada anggotanya, ada pada tua, muda, laki, perempuan. Oleh karena itu GKE selalu berjuang untuk bagaimana memperkuat seluruh organisme GKE, tua, muda, laki, perempuan, kaum bapak, kaum ibu di Gereja Kalimantan Evangelis. Karena itu mewakili Majelis Sinode menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sudianto yang berkenan menyampaikan firman Tuhan, dan kita terus mendukung di dalam doa untuk pelayanan GKE di masa-masa kini dan di masa yang akan datang, dan seluruh warga GKE dimanapun berada, semoga semakin kuat di dalam iman, semakin kuat di dalam persekutuan keluarga, persekutuan bersama-sama, dan terlebih untuk saat ini, mari kita ikuti juga himbauan instruksi dari pemerintah, terutama instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk Natal tahun ini kita belum bisa seperti Natal-Natal 3 tahun sebelumnya. Karena untuk Natal tahun ini kita hanya diperbolehkan ibadah maksimal 50% di setiap rumah ibadah, dan belum diperkenankan perayaan-perayaan ibadah seperti kunjungan ke rumah-rumah. Nah, kita berharap seluruh warga GKE bisa mentaati ketentuan pemerintah, karena maksud dibalik itu semua untuk kebaikan kita bersama. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Sudianto, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir,
Ya, terima kasih kepada GKE secara kelembagaan. Mari kita topang dukung GKE sesuai dengan karunia talenta yang ada pada kita. Tetap semangat, tetap berhikmat, dan perkuat ibadah, persekutuan, doa pribadi keluarga kita kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Salam. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Paulus Ajeng MTH dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita akan mendengarkan informasi dari Wakil Ketua Umum kepada Bapak Pendeta Kinurung Marlemaden MADTH. Silakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya ini ada di mobil. Pertama, terima kasih kepada Pendeta Rita sebagai liturgus, Pendeta Sudianto sebagai pengkhotbah bersama dengan kawan-kawan dari STT GKE. Juga terima kasih kepada Pendeta Ajung, anggota Majelis Sinode yang memberikan juga pengantar dan situasi terkini untuk kita. Izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, besok ada sosialisasi kepada Majelis Resort. Ketua, sekretaris, dan bendahara diharapkan bisa hadir. Dan ini terkait tentang pengelolaan dana pensiun. Jadi kita membuka satu kemungkinan dari BNI yang selama ini memang sudah bekerja sama dengan pendeta-pendeta muda untuk mengelola dana pensiun kita. Nanti kita akan mendapat informasi dan saya pikir ada waktu tanya jawab. Ada dua sesi besok. Ya, sesi yang pertama untuk wilayah Kalimantan Tengah dari jam 10 sampai jam 11.30. Kemudian sesi yang kedua dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dari jam 15 sampai 16.30. Kami mengharapkan kesediaan kita bersama untuk kegiatan ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelayan minggu depan untuk ibadah penguatan, kami mohon untuk pengantar oleh anggota Majelis Sinode, Dr. Randa Rini, kemudian ibadah baik liturgus, khotbah, musik, dan seterusnya itu akan dipandu dan diatur oleh Resort Sampit, dari Resort Sampit untuk minggu depan. Saya pikir itu dua hal yang bisa saya sampaikan untuk informasi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita dalam ibadah ini. Kiranya kasih, kekuatan, dan kesehatan selalu dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Selamat malam. Maden MADTH. Bapak Ibu, saudari, Ibu Bapak Pendeta, tokoh dan sepuh GKE, saudari, mahasiswa-mahasiswi, Ibu Bapak dosen, terima kasih atas kebersamaan kita sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah sampai jam sekarang. Sampai bertemu lagi minggu depan. Silakan ada waktu untuk bertegur sapa satu sama lain. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mana Terima Pak Pendeta kasih. Sudianto?